Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa ikhlasan wa qabulan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah kita melanjutkan pengajian kita kembali, ta'lim kita kembali, yang mana dalam hal ini saya membersamai panjenengan semuanya untuk membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Baca kitab At-Tibyan, yang mana kitab At-Tibyan ini membahas tentang seputar etika, adab atau akhlak yang diperuntukkan untuk orang yang hafal Al-Quran ataupun orang yang ingin baca Al-Quran ataupun orang alim, karena memang di dalam kitab ini sekali lagi juga banyak hadis-hadis yang sebenarnya sifatnya umum juga, bisa dipakai, bisa kita peruntukkan untuk orang yang berilmu juga, karena memang kitab ini seputar membahas tentang akhlak-akhlak, etika-etika yang diperuntukkan untuk orang alim, orang yang berilmu, orang yang hafal Quran, dan lain hal sebagainya. Oleh karena itu, kita dalam pertemuan kali ini akan membahas, melanjutkan membaca hadis, yang mana hadis tersebut mungkin kita bertanya-tanya, apa hubungannya hadis-hadis yang akan kita baca ini dengan kitab ini? Padahal kitab ini itu konteksnya adalah untuk orang yang hafal Al-Quran, akhlak seputar hafal Al-Quran. Dan kita sampai di bab ketiga, yang mana di bab ketiga ini membahas tentang anjuran agar kita itu memuliakan orang yang hafal Al-Quran, memuliakan orang yang hafal Al-Quran, memuliakan orang yang bisa mengamalkan Al-Quran juga, dan larangan agar kita itu tidak menyakiti mereka. Dan hadis yang akan kita baca itu adalah hadis yang membahas seputar kita itu jangan sampai menghujat atau menjelek-jelekkan ulama atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka saya jelaskan dari awal, apa hubungannya sama bab tentang memuliakan orang yang hafal Al-Quran, yang bisa mengamalkan Al-Quran? Ya, karena bisa jadi orang-orang yang hafal Quran dan mereka hafal Quran dan mampu mengamalkannya, berusaha untuk mengamalkannya, dan dia juga orang soleh ataupun soleha, dan apalagi terlebih dia juga orang alim, ulama, maka kita bisa jadi ada kemungkinan bahwa orang tersebut adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa demikian? Nah, nanti kita akan jelaskan lebih detailnya lagi. Hadis yang berikutnya adalah ila anqal al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumi fid dharain. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis qudsi. Artinya hadis qudsi itu hadis apa? Hadis yang memang secara zahir hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda dan yang mengatakan, akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah hadis yang sebenarnya lafadznya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seakan-akan yang mengucapkannya, tapi sebenarnya hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Makanya hadis qudsi juga ada sebenarnya hampir sama seperti Al-Qur'an, cuma berbeda sama Al-Qur'an di beberapa poin. Di beberapa poin hadis qudsi itu berbeda dengan Al-Qur'an. Seperti misal kalau Al-Qur'an kita nggak boleh menyentuh kecuali dengan punya wudu, tapi kalau hadis qudsi nggak gitu. Itu salah satu contoh. Dan ini di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Anallahu azza wa jalla qala, "Man azani waliyan faqad azantuhu bil harb." Ini hadis sangat terkenal sekali, mungkin sering kita dengar di ceramah-ceramah. Barang siapa yang mengganggu waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengganggu, menyakiti wali-wali Allah, menyakiti hati mereka, merendahkan mereka,
faqad azantuhu bil harb, maka ketahuilah sesungguhnya saya sudah mengumumkan perang kepada orang tersebut. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang menyakiti wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang dia adalah seseorang yang mulia, orang soleh, yang Allah Subhanahu wa taala dia jadikan dia itu kekasihnya, wali-wali Allah. Lantas kemudian kita menyakiti mereka, maka ketahuilah sejatinya kita sedang berperang dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri yang menyatakan, mendeklarasi perang kepada orang yang memerangi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hadis riwayat Abu Hurairah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa hadis ini adalah langsung Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Ini hadis. Kalau kita berusaha untuk meremehkan hadisnya, maka hati-hati. Jangan sampai kita meremehkan hadisnya. Kita meremehkan, nggak apa-apa lah. Kita nggak peduli mau menyakiti wali Allah, mau menyakiti, nggak peduli lah. Kita hajar mereka, kita hujat mereka. Sebagaimana yang terjadi di zaman sekarang. Orang mudah sekali terprovokasi untuk menghujat ulama secara berlebihan. Untuk menghujat, untuk menghinakan wali-wali Allah, yang notabene mereka adalah ulama, dihujat, kriminal ya. Mereka semuanya adalah seakan-akan mereka itu mendeklarasikan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena secara hadis ini sanadnya benar bahwa orang yang mengganggu wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka dia sejatinya telah berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menjadi pertanyaan adalah, pasti orang-orang akan bertanya, wali yang bagaimana dulu ini? Wali yang seperti apa dulu? Makanya nanti di hadis selanjutnya, bukan hadis, di beberapa pembahasan sebentar lagi, di situ akan dinukil dari Imam Abu Hanifah wa Syafi'i bahwa kalau kita bingung sebenarnya wali Allah itu yang mana? Ya, wali Allah itu seperti apa? Karena banyak orang sekarang mungkin mengaku-ngaku dirinya wali, mengklaim bahwa fulan wali, bahwa kiai ini wali, bahwa Habib ini wali, bahwa ini wali. Lalu siapa yang sebenarnya wali itu? Kalau kita bingung. Makanya oleh Imam Syafi'i diperjelas. Imam Syafi'i sama Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhum, mereka ingin ngasih edukasi sama umat bahwa illam yakunil ulama wali falaysa lillahi, illam yakunil ulama auliya Allah falaysa lillahi wali. Kalau seandainya ulama itu bukan wali-wali Allah, maka Allah tidak akan punya wali. Karena Allah itu tidak akan mengangkat seorang wali yang bodoh akan syariat-syariat Allah. Tidak ada istilahnya wali Allah itu, dia itu tidak paham syariat-syariat Allah. Dia nggak paham fikih. Dia tata cara sholat aja nggak tahu. Bagaimana dia bisa jadi wali Allah? Ya kalau sekedar cuma klaim dari mulut ke mulut, semua orang juga bisa. Oh, kita mengakui bahwa ini wali menurut kita, versi kita. Tapi sebenarnya hakikatnya siapa yang wali itu? Ada orang lain menganggap bahwa orang ini wali, padahal menurut kita enggak. Kita merendahkan dia gitu. Jadi sebenarnya siapa yang wali itu? Wali Allah itu bagaimana ciri-cirinya? Mereka adalah ulama. Jadi ulama-ulama kita itu ulama-ulama, orang-orang alim yang mereka memiliki keilmuan-keilmuan yang luar biasa, Masya Allah. Dan mereka juga soleh, mereka mengamalkan dengan ilmu mereka. Mereka lurus, istiqomah. Mereka, kalau bukan mereka-mereka yang kita anggap wali Allah, siapa lagi? Kata Imam, ini kata siapa? Kata Imam Asy-Syafi'i wal Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhum. Jadi kita harus tahu bahwa ulama-ulama yang mereka itu menghabiskan umur mereka untuk mengabdi khidmah kepada agama ini dengan keilmuan-keilmuan yang mereka miliki. Mereka alim, orang alim. Mereka pakarnya di dalam bidang-bidang ilmu agama, dan mereka mengamalkan ilmu mereka. Mereka soleh, mereka istiqomah. Mereka adalah orang-orang yang pantas untuk kita anggap wali, dan mereka harus layak kita hormati. Jangan sampai, hati-hati kalau kita sampai menyakiti mereka atau mengkritik, silahkan, karena memang kritikan itu adalah sudah adatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dari kalangan salaf maupun khalaf, itu sampai sekarang mereka juga saling mengkritik satu sama lain. Mereka punya dalil. Akhirnya dalil mereka pakai untuk
mengkritik, mengatakan bahwa pendapat Syekh ini itu salah, pendapat imam ini salah, itu sudah hal yang terbiasa di Ahlus Sunnah. Tapi walaupun mereka saling mengkritik pendapat satu sama lain, bertukar pendapat, tapi mereka tidak sampai pada level, pada tahap mereka saling menghujat, apalagi sampai merendahkan, apalagi sampai sampai mengatakan bahwa orang ini bodoh, orang ini ya kayak meremehkan, merendahkan orang lain, sampai menghujat berlebihan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Yang bahkan orang-orang zaman sekarang notabene mereka itu keilmuan nggak ada. Maka ini adalah sesuatu yang sangat miris sekali, ma'asyiral muslimin. Ini sangat disayangkan sekali. Terlebih sekarang zaman di mana semua orang bisa berbicara. Bahkan banyak orang yang berbicara di bukan bidangnya. Man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Barang siapa yang berbicara di luar batas kemampuannya, barang siapa yang berbicara di sesuatu yang bukan bidangnya, maka dia akan mendatangkan, dia akan melakukan atau mendatangkan sesuatu yang sifatnya itu aneh, ya, sifatnya itu di luar nalar, ya, sesuatu yang aneh, yang sesuatu itu menyimpang, ya, dari ajaran syariat, ya. Karena kenapa? Karena dia berusaha untuk memaksakan dirinya berbicara yang bukan bidangnya. Oleh karena itu, disinilah kita itu harus berhati-hati memilih guru. Dan bagi seseorang di zaman sekarang, hati-hati juga dalam berbicara agama. Beragama itu mudah. Kita beriman, kita taat kepada Allah, kita beramal soleh. Ya, maka apabila Allah berkehendak, maka seorang mukmin, seorang muslim itu akan masuk surga. Apabila Allah berkehendak dengan rahmatnya Allah tentunya. Beragama itu mudah. Rahmat Allah itu luas. Tapi yang harus kita perhatikan adalah ketika seseorang berbicara tentang agama. Ya, dia merasa bahwa dirinya itu bisa berbicara tentang agama. Padahal dia sendiri tidak ada basic keilmuan. Dia nggak pernah, mohon maaf, nggak pernah pesantren. Dia nggak tahu bahasa Arab. Dia nggak tahu ilmu Al-Quran. Dia nggak tahu ilmu hadis. Lantas kemudian dia dengan seenaknya sendiri berbicara tentang agama. Apalagi sampai menghujat ulama. Terlebih para konten kreator di YouTube sekarang maupun di Instagram atau di platform media sosial yang lain, mereka dengan enaknya bikin sepotong video yang hanya berdurasi beberapa menit yang isinya di dalamnya menghujat ulama. Ya, bukan cuma mengkritik, sampai pada tingkatan menghujat ulama, artinya sampai mengatakan bahwa ulama ini salah, fatal, jangan diikutin, ulama ini sesat, ulama ini, dengan mudah sekali, padahal dianya sendiri keilmuan saja tidak ada. Ya. Dia untuk memahami alat, ya, dia sarana untuk memahami Al-Quran dan hadis saja dia tidak punya. Bagaimana lantas dia ngomong tentang agama? Ya, beragama itu mudah, ma'asyiral muslimin. Para pemirsa MZ di Malang Raya, dimanapun panjenengan berada. Berbicara beragama itu mudah. Ya, kita menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha untuk menjauhi sesuatu yang haram, yang dilarang oleh Allah, itu maka harapan kita untuk mendapatkan surga itu besar. Tentunya dengan izin Allah, dengan rahmat Allah. Tapi kalau untuk berbicara tentang agama, kita memberanikan diri kita berbicara, berfatwa tentang agama, kita harus sadar diri. Apakah kita termasuk yang punya keilmuan yang benar? Apakah kita punya alat-alatnya? Apakah kita sendiri sudah mampu untuk memahami Al-Quran, kita memiliki sarana untuk memahami Al-Quran dan hadis, dan apakah kita sudah merujuk kepada kalam-kalam ulama? Ya, maka kita harus perhatikan di situ. Maka ini adalah hal yang penting harus diperhatikan oleh orang-orang di zaman sekarang, para konten kreator, para orang-orang yang mengaku dirinya itu adalah ustadz, ulama, padahal nggak ada basic keilmuan, lantas kemudian berbicara tentang agama sesuka hatinya. Nah, apalagi sampai menghujat orang-orang yang sebenarnya mereka itu justru malah mereka yang ulama, tapi malah mereka yang dihujat. Sehingga orang-orang yang terprovokasi, orang-orang yang menelan hal tersebut mentah-mentah orang awam, mereka akan terprovokasi untuk ikut menghujat juga. Maka hati-hati di sini. Wa sabata fi sahihain anhu sallallahu alaihi wasallam, dan di Sahih Bukhari dan Muslim dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fa huwa fi zimmatillahi fala yatlubannakumullahu bi syai'in min fi zimmatihi. Barang siapa yang sholat subuh, maka dia sesungguhnya telah berada di jaminan Allah. Maka jangan sampai Allah itu meminta kepada kalian
menagih kepada kalian sesuatu yang ada dalam jaminan Allah. Orang yang sholat subuh saja itu sudah dianggap sama Allah berada di jaminan Allah. Allah yang menjamin keamanan dia. Allah yang menjamin keselamatan orang yang sholat subuh. Maka jangan sampai kita itu menyakiti atau mengganggu seseorang yang seseorang itu berada dalam jaminan keamanan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Menunjukkan kalau orang yang sholat subuh saja itu sudah dia itu sudah dianggap, bahasanya sudah dianggap berada di perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjaminnya keselamatannya langsung. Lalu bagaimana kalau orang tersebut ulama? Nah, makanya hati-hati. Bagaimana orang tersebut plus hafal Quran dan mengamalkan Al-Quran? Nah, maka jangan sampai kita itu menyakiti, intinya. Jangan sampai kita itu menyakiti hati mereka. Jangan sampai kita itu menghinakan mereka, merendahkan mereka. Kalau sekali lagi kalau mengkritik silahkan. Tapi kalau sampai pada tahap sebagaimana dilakukan kebanyakan orang di zaman sekarang, sampai di tahap menghujat ulama tersebut, ya merendahkan, menghinakan ulama tersebut, padahal beliau adalah alim, orang alim, beliau orang soleh, mengamalkan ilmunya, hanya karena kita berbeda pandangan sama dia, sama beliau, kemudian kita hujat dia habis-habisan, sampai kita, na'udzubillah min zalik, kita memudahkan lisan kita untuk membuka aib mereka, atau mengatakan yang enggak-enggak tentang mereka, memfitnah, maka hati-hati. Wa anil imamanil jalilain. Nah, ini yang sudah saya sebutkan barusan. Dari dua imam yang agung, Abi Hanifah wa Syafi'i. Al-Imam Abu Hanifah wa Syafi'i, dan imam kita yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhum wa rahimahullahu taala. Qala Al-Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berkata, ingin menjelaskan siapa yang sebenarnya layak kita gelari wali. Apakah kita bisa mengklaim wali itu dengan klaim kita sendiri sepihak? Tidak. Illam yakunil ulama'u awliya Allah falislillahi wali. Kalau ulama-ulama mereka yang ahli di dalam keilmuan agama, mereka bukan wali Allah, lalu siapa yang kita anggap wali? Jadi kita nggak bisa seenaknya sendiri mengatakan, ini bukan wali, nggak pantas dihormatin, padahal beliau ulama. Hanya karena kita itu tidak suka sama beliau, karena mungkin kita nggak suka sama fatwanya, sebagaimana yang terjadi yang lagi hangat pembicaraan akhir-akhir ini. Kiai yang keilmuannya luar biasa, kiai yang keilmuannya tidak diragukan lagi bahwa beliau itu adalah pakar di fikih, beliau soleh, beliau masya Allah. Lantas karena beliau mengeluarkan fatwa yang nggak sesuai dengan hati kita, lalu kemudian kita menghujat beliau habis-habisan, merendahkan beliau, mengatakan beliau itu dengan kata-kata yang kasar, bodoh lah, goblok lah, dan lain hal sebagainya. Apakah itu pantas? Padahal mereka itu ulama, ya. Dan ilm yakunil ulama waliya Allah. Kalau ulama itu bukan wali-wali Allah, maka Allah nggak akan punya wali, karena Allah tidak akan mengambil seorang hamba menjadi wali Allah, mengangkat derajatnya menjadi wali Allah, kecuali dia ulama, dia ngerti fikih, dia ngerti keilmuan agama. Allah tidak akan mengambil wali dari orang yang bodoh, yang belum tahu apa-apa tentang syariat. Nah, ini yang seharusnya kita perhatikan. Jadi bukan kita mengklaim sepihak, ini bukan wali, nggak usah, nggak perlu. Ini bukan ulama karena kita tidak sukaan kita sama orang tersebut. Maka hati-hatilah, ma'asyiral muslimin. Qala wa qala al-imam Al-Hafiz Abul Qasim Ibnu Asakir rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Hafiz Abul Qasim Ibnu Asakir rahimahullahu taala, beliau berkata, "Ya'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, waffaqana Allah wa iyyaka limardatihi." Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqi haqqa tuqatih. Dan mudah-mudahan, kata Imam Ibnu Asakir ini ya, doa buat kita. Dan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Ini yang pentingnya. Ketahuilah, kata Ibnu Asakir, wahai saudaraku, anna luhumal ulama'i masmumah, bahwa daging-daging ulama itu beracun. Racun, mengandung racun di dalamnya, daging-daging ulama itu. Kenapa daging ulama itu beracun? Makanya hati-hati kalau sampai kita menghujat mereka berlebihan, kita merendahkan mereka, memfitnah mereka, maka hati-hatilah, daging ulama itu beracun. Itu akan menjadi racun buat kita sendiri dan akan bisa mematikan kita. Ini semua adalah sebagai kinayah, seakan-akan hati-hatilah
peringatan. Jangan sampai kita itu berlebihan di dalam merendahkan, menghinakan, memfitnah ulama. Ya, mereka itu benar-benar ulama. Karena itu akan bisa menjadi bumerang buat kita sendiri di dalam kehidupan kita. Hati-hati, kehidupan kita menjadi tidak berkah. Kehidupan kita Allah akan tiba-tiba menjadikan kehidupan kita penuh dengan kesulitan karena karena kita memudahkan lisan kita menghujat para ulama, memfitnah. Wa'adatullahi ta'ala fi hadki asari muntaqsi ma'lumah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kebiasaan hukum karma bagi orang yang suka menghina ulama, memfitnah ulama, menghujat ulama. Allah Subhanahu wa taala itu hukum karmanya sudah maklum, sudah bisa diketahui. Artinya apa? Artinya di sini Imam Ibnu Asakir mengatakan bahwa orang-orang memang dari zaman dahulu sejarah yang terbiasa menghina ulama, menghujat ulama, memfitnah ulama sampai berlebihan, mereka selalu berakhir dengan tragis. Mereka mendapatkan hukum karma langsung kontan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah sangat maklum sekali kata Imam Ibnu Asakir. Wa'adatullahi fi hadka astari muntaqsi ma'lumah. Dan kebiasaan Allah untuk membuka aib-aib orang yang suka menghujat ulama itu maklum. Jadi orang-orang yang suka menghujat, memfitnah ulama, itu mereka sama Allah langsung dikasih hukum karma kontan dengan aib-aib mereka dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah sejarah sudah mencatat sedemikian. Orang-orang yang suka memfitnah ulama, menghujat ulama, apalagi sampai ada keinginan lebih dari itu. Na'udzubillah, membunuh ulama, mengincar ulama. Wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama bisalab ibtalahu wa ta'ala qabla mautihi bi mautil qalb. Dan barang siapa yang selalu memudahkan lisannya, melepaskan lisannya untuk mengomongkan aib-aib ulama. Ya, jadi ulama yang dibicarakan aib-aibnya saja. Padahal beliau orang alim, tapi yang dihujat aib-aibnya, kekurangannya saja, dijelek-jelekan, ya, dihujat, difitnah dan hal sebagainya, maka Allah akan menguji orang tersebut, orang yang suka menghujat ulama, sebelum dia meninggal, hatinya akan meninggal dahulu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi, qabla mauti bi mautil qalb. Allah akan menguji atau memberi cobaan kepada hamba tersebut, sebelum dia meninggal, hatinya akan mati terlebih dahulu. Jadi, semasa hidupnya hatinya sudah mati. Orang kalau sudah hatinya sudah mati, maka kita mengharap apa dari orang tersebut? Dia tidak akan memiliki kasih sayang. Dia bawaannya akan selalu yang jelek-jelek saja. Ya, jadi aura orang tersebut akan negatif terus. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Dan itu adalah sebagai bentuk hukum karma dari Allah Subhanahu wa taala karena dia suka menghujat, mengkritik, menghujat atau memfitnah para ulama-ulamanya. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Maka berhati-hatilah bagi seseorang yang sampai melanggar perintah-perintah Allah, hati-hati agar mereka itu jangan sampai terkena fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, aw yusibahum azabun alim, atau mereka mendapatkan azab yang keji nanti di hari kiamat. Sekali lagi ma'asyiral muslimin, para pemirsa MZT Malang Raya, ini adalah peringatan. Ini hadis ada di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamadil Quran yang sekarang kita lagi baca. Hadis ini ada. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana bahayanya kita itu memfitnah, menghujat ulama secara berlebihan, selalu mengomongkan aib-aib, menjelekkan mereka, membicarakan aib-aib mereka. Dan juga termasuk adalah pastinya orang-orang yang hafal Al-Quran, dengan syarat orang-orang hafal Quran tersebut mengamalkan isi Al-Quran juga, berusaha mengamalkannya. Dan terlebih lagi apabila mereka ya hafal Quran, ya mengamalkannya, ya ulama, maka hal-hal seperti ini adalah berlaku. Ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.